Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah wa aya'idihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. ثم الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه الأنجم الظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى قرابة سيدنا محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan, ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita para zuriat Nabi, para habaib warga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka tentunya menjadi penyelamat dan menjadi paku di negeri ini. Yang Rasulullah telah menyampaikan bahwasannya perumpamaan keberadaan Ahlul Baitku itu seperti kapal Nabi Allah Nuh. Ketika Allah kirimkan banjir bandang yang menghancurkan dunia, menghancurkan negeri, maka Nabi Allah Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar. Man dakhalaha najah. Barang siapa yang masuk di kapal tersebut, maka dia selamatlah. Tetapi barang siapa yang enggan untuk mengikutinya, maka otomatis dia akan tenggelam. Bahkan ketika saya tadi masuk bersalaman dengan jamaah di masjid Darul Musalli, Baitul Musalli, maka saya teringat dengan satu hadis Nabi, yang mana kalau kita belajar dalam ilmu itu namanya sanad. Sanad itu adalah rentetan rangkaian pengambilan ilmu. Dulu saya punya guru namanya Al-Ustaz Miqdad bin Qasim Baharun. Beliau memberikan sanad musafahah. Ada satu hadis yang mengatakan man safahani wa safaha man yusafihuni dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, masuk surga. Kalau bersalaman dengan Rasulullah tidak mungkin. Tapi ada orang yang pasti pernah bersalaman dengan Rasulullah. Dua kategorinya. Pertama, keluarga Nabi. Yang kedua adalah sahabat Nabi. Keluarga Nabi sampai sekarang masih ada. Maka insyaAllah mereka yang bersalaman dengan keluarga Nabi, insyaAllah masuk dalam kategori ini, insyaAllah. Yang kedua, para ulama yang merupakan pewaris-pewaris Nabi. Karena Nabi SAW itu tidak mewariskan dinar wa dirham. Innal anbiya la yuwarrisu dirhaman wala dinaran walakin warasul ilma. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar, uang dan seterusnya, tapi mewariskan ilmu. Makanya ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita baca dalam syarah arti makna yang lebar, yang luas, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Maksudnya apa? Ulama itulah adalah orang yang nantinya bakal paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pemahamannya bagaimana? Pemahamannya tersebut, ya, ketika seseorang meninggal, maka yang berhak mengambil warisannya itu adalah siapakah mereka? Adalah orang terdekat. Siapakah dia? Anak, istri, orang tua. Kan begitu. Kenapa dia boleh berhak mengambil warisan yang meninggal? Karena dia adalah ahlul waris, orang yang paling dekat.
Nah, pemahamannya ketika orang mengambil warisan Nabi, berarti dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang dekat dengan zuriat Nabi Muhammad SAW, dekat dengan para asatizah, orang yang mengambil ilmu, para ulama, maka insya-Allah otomatis dia tersebut akan mendapatkan daripada berkah kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya pada hari ini tidak berlebihan kiranya jika saya mengatakan mudah-mudahan para zuriat Nabi, para ulama kita, guru-guru kita, pimpinan pondok pesantren yang ada, guru-guru ngaji, mereka semua Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat, sehat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan keberadaan mereka semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ngomong ini bukan kita, Nabi yang ngomong. Jika seandainya kalau sudah umat sudah jauh daripada ulama, maka akan begitu banyak musibah, dan musibah yang paling besar itu 3. Dan ini sering disampaikan oleh para khutbah, para orang ahlul khatib, para ustaz-ustaz yang ada. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah Allah cabut keberkahan. Hidup tanpa berkah itu tidak ada artinya. Tadi saya datang di sini, hampir sebulan ini saya mutar terus, tiap hari. Tadi malam di mana? Tadi malam kita ceramah di penjara-penjara, besok di Nur Hidayah, tanggal 1 saya mungkin berangkat ke Batam, dan tanggal 2, 3 saya ke Indragiri Riau. InsyaAllah kalau sihat, dan mudah-mudahan gelombangnya tidak besar, ya. Terus, tapi pada hari ini saya melihat begitu unik pembacaan maulidnya. Teringat waktu saya kecil-kecil dulu, ya, Masya Allah, bersaut-sautan, berhadap-hadapan Pak Jamal. Masya Allah, semangat. Bahkan yang tua-tua yang baca, yang muda mana? Saya paling senang yang begini-begini ini. Ya, tidak ada penerus, sayang tidak ada penerusnya. Dulu zaman saya tinggal di Tembelan Sampit, belum ada maulid Cipta Duror, belum ada. Di Tembelan itu bacaannya Safal Anam Berzanji. Di Kampung Arab itu Syekh Maulid Diba. Tapi karena saya dikumpul dengan orang-orang Melayu di situ, maka saya hampir hafal maulid berzanji itu. Dan lagunya mirip-mirip. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Oh nyaman, lemak orang dulu baca. Masya Allah, terkenang sini pula, Masya Allah, berhadap-hadapan. Cuman dah kosok gigi belum? Betul baca langsung beramburan sebelahnya, tumbang pula yang sebelah baca. Ya, tapi nikmat ya Allah. Nah, saya teringat tadi itu. Saya yakin semuanya. Bahkan yang memicu saya ke sini ini bukan masalah makanan, bukan masalah apa. Iya. Kenapa? Undangan maulid. Undangan maulid. Kenapa? Al-Imam Ja'far Berzanji itu di awal pasalnya mengatakan al-jannah, surga, wa na'imuha, dan kenikmatan yang berada di surga. Liman, untuk siapakah itu? Liman, untuk siapakah? Yusalli, dia yang bersolawat, kata Nabi. Wa yusallim, dia yang mengaturkan salam. Wa yubarik alaih, dia pula yang mencari keberkahan. Datang saya, walaupun perjalanan di sini, Masya Allah, luar biasa. Ya, walaupun mesti meninggalkan pesantren sementara, saya atur ustaz-ustaz yang ganti, saya hadir di sini. Kenapa? Undangannya tadi itu maulid. Jika seandainya Masya Allah itu tidak mulia dengan adat maulid, maka saya tidak mau hadir. Kenapa jadi mulia? Dikatakan tadi itu, wa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Al-Habib Ali Al-Hashim katakan apa? Dengan menyebut nama Nabi, semua perhelatan,
semua acara, semua majlis, semua apapun yang tak mulia, dengan nyebut nama Nabi langsung otomatis mulia. Acara kenegaraan yang tadinya mungkin menjadi acara politik, begitu sebut nama Nabi langsung mulia, langsung kenapa? Yang membuat mulia itu Masya Allah Nabi. Kita memuji ini bukan karena kita mulia. Ya, ma madahtu Muhammadan bi gasidatin walakin mudihat gasidati walakin mudihat gasidati bi Muhammadin. Tidaklah kita ini mulia, Nabi Muhammad itu mulia dengan kasidah kita. Tidak, Nabi tetap mulia, ada Allah yang memuliakannya. Tapi dengan kita menyebut nama Nabi, mudihat gasidati, kita punya salawat pujian jadi mulia. Karena apa? Karena yang kita sebut itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya ada orang yang ngaku cinta Nabi hanya karena hujan saja, guntur petir saja, atau panas hujan saja, kemudian dia enggan untuk hadir majlis taklim, majlisnya Nabi, berarti itu tak faham. Berarti diragukan dia punya kecintaan dia. Ya, jika ada satu perhelatan, di situ disebutkan perhelatan Nabi Muhammad SAW, dia tidak hadir gara-gara hal yang seperti itu, maka berarti Masya Allah, ya, dia punya kecintaannya perlu dipertanyakan kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, ya, majlis ini jadi mulia. Tidak hanya daripada kalangan zuriat dari para ulama, tapi juga dihadiri oleh umara kita. Tadi disambut oleh Bapak Camat yang baru dilantik. Mudah-mudahan Pak Camat kita insya-Allah Allah berikan ketabahan, keistiqamahan, keikhlasan. Ya, juga ada perwakilan Polsek ya. Polsek mana ini? Polsek Mempawah ya. Ya, Mempawah Hilir, dan juga ada perwakilan daripada pihak KUA yang keberadaan mereka ini semuanya adalah memudahkan urusan kita semuanya. Kalau tidak ada camat, tidak ada polsek, tidak ada KUA, repot kita semuanya. Maka wajib kita mendoakan beliau-beliau ini, insya-Allah Allah berikan keistiqomahan, kemampuan, kekuatan untuk mengayomi kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan saya sampaikan secara khusus untuk segenap kepanitiaan daripada Hari Besar Islam dan pengurus Masjid Baitul Musalli. Kita doakan panitia dan pengurus masjid, insya-Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah sudah ridha dengan kita, yang datang tadinya membawa hajat, insya-Allah Allah kabulkan hajatnya. Yang datang tadi dengan perlu merugikan dosa, insya-Allah Allah ampunkan dosanya. Dan mudah-mudahan yang datang dengan titipan hajat orang lain juga insya-Allah Allah kabulkan hajat mereka semuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan insya-Allah berkat perkumpulan kita kali ini kelak Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu memberikan daripada tausiah di Fakultas Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum. Saya sampaikan, Pak, negeri kita ni tak kurang dengan orang pintar. Profesor banyak, betul tak? Doktor banyak, insinyur banyak, orang ahli ilmu banyak, pakar hukum banyak, pakar ekonomi banyak, jenderal banyak. Tapi satu aja, ya, ketika kecerdasan, kepiawaian, kepintaran tidak berbalut dengan kesadaran dan takwa kepada Allah, terpuruk dia. Ada orang pintar hukum tapi ujung-ujungnya terpuruk, banyak tak? Dulu ada satu orang putra Kalbar merintis karir dari bawah, sampai di puncaknya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan tempat dudukan yang paling tinggi. Tapi saat itu dia sadar, dia lupa. Akhirnya satu kesalahan dia itu membuat terjebak, membuat dia semua karirnya hancur.
Baru-baru ini ada jenderal. Untuk jenderal bintang 2 itu Pak, berapa? Karirnya luar biasa. Ya, meniti, ya, luar biasa. Tapi ketika dia jenderalnya tadi menghilangkan kesadaran dia, maka oknum jenderal tersebut akhirnya Allah purukkan. Dan Al-Quran bukanlah buku cerita. Al-Quran begitu banyak mengandung cerita. Banyak sekali ya contoh-contoh Al-Quran yang nerangkan orang kaya yang terpuruk, orang yang jabatan tinggi terpuruk. Ya, makanya kita harus ambil itu hikmah. Manusia itu kenapa tertidur? Ya, ketika dia mati baru dia sadar. Cuman Masya Allah pada saat ini silahkan. Ini pemahamannya bukan berarti kita dianjurkan untuk mempermiskin diri. Tidak. Silahkan kau kaya. Silahkan kau jadi pejabat yang tinggi. Silahkan. Tapi jika itu mesti dihisap, jadikan itu hisap, hitung profit, hitung untung. Tak camat berkarir. InsyaAllah mudah-mudahan naik sampai di sekda. Karena PNDS itu tingkat yang paling tinggi adalah sekda. Terus dia berkarir. Pak Kapolres Polri kita berkarir sampai Kapolsek, sampai Masya Allah tingkat yang berikutnya. Silahkan dia berkarir. Ya, betul juga Bapak KUA kita berkarir, silahkan. Biarkanlah itu panjang hisapnya, tapi hisapnya itu hitung untung. Hitung untung, Masya Allah. Kenapa? Ketika dia diberi amanah, dia betul-betul menjalankan amanah dengan benar, sehingga Allah, para malaikat semuanya sibuk mencatat dia punya amalnya. Masya Allah, pada hari ini tanggal 29 hadir Pak Camat di sini. Saksi ini Pak. Bapak Babin kami mungkin Bapak dari Polsek. Saksi ini. Semua menyaksikan. Nah, ketika dihisap oleh Allah lama tapi bikin banyak pahalanya. Tapi naifnya, jika seandainya kita udah lama hitung dosa lagi. Hitung inilah yang Nabi katakan, ada orang yang lama dihitung hisapnya, tapi dia adalah orang yang bangkrut. Akhirnya membuat dia bangkrut. Siapakah dia? Atadruna mal muflis? Kalian mau tahu tak orang bangkrut dan Nabi? Sahabat bilang, ya Rasulullah, setahu kami orang bangkrut itu ketika dia berniaga, untung tak dapat, modal tak balik. Itu orang Nabi tidak salahkan dan tak benarkan. Tapi Nabi secara spesifik, beliau itu lebih mengarahkan maksud tujuannya. Nabi bilang, ketahuilah orang yang bangkrut itu adalah nanti orang yang di hari kiamat Allah datangkan semua pahala kebaikan dan kebajikannya, satu pun tak luput. Tapi sisi lain, Allah juga datangkan semua kesalahan-kesalahan dia dan keburukan-keburukan dia. Keburukan yang terkait dengan kezaliman, maka ada sistem khusus yang Allah bikin untuk menyelesaikannya. Caranya bagaimana? Itu orang yang menfitnah, meribah, ya apalagi itu, menzalimi, pahala-pahala kebaikan si fulan itu ditransfer, dikirim kepada orang yang difitnah, diribah, dizalimi. Sebanyak dia yang menzalimi, sebanyak lama dia mengribah, jika seandainya kebaikan tersebut itu tak cukup membayar daripada kesalahan dia tadi ini, maka sistem yang lain, sistem yang kedua berjalan. Apa itu? Dosa orang yang diribah, difitnah, dizalimi ditanggung oleh orang yang menzalimi, yang meribah ini. Akhirnya jadi bangkrut. Wa na'udzubillah wa na'udzubil. Maka pada hari ini, ya, hati-hati jangan hisap. Hisap itu pasti. Hari ini pengen nyampaikan, ya, kita itu tidak hanya saja mencontoh tadi Rasulullah, juga harus yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Di antaranya apa? Di antaranya cara pengobatan. Betul, penyakit itu mesti diikhtiarkan. Tapi kadang kita harus tahu bahwasannya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa ni? Usrah? Dah cukup nampaknya, Masya Allah pada hari ini. Sepertinya dah waktu zuhur. Ya, saya tak panjang lebar, karena kalau ngomong ni asyik.
Ngomong ni ngasih kata orang Melayu, ya, takut terlalu melewati batas. Dan mudah-mudahan insya-Allah di lain-lain yang berikutnya bisa kita terangkan bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah. Hari ini hanya baru cerita tentang wajah Rasulullah, belum sampai kepada akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di lain-lain waktu insya-Allah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali menyingkapi, membuka bagaimanakah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tutup majlis ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita punya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibir rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin ya salam. Sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma jambilna bil afiyah was salamah wa hayyina bit taqwa wal istiqamah wa 'adna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka as-sami'ud du'a. Ilahana قد طرد لك في هذه الساعة متأردون وعمل جودك معروفك طالبون ولك في هذه الساعة وفي كل ساعة البركات والرحمات والنفحات والمغفرات وجوائز ومواهب وعطيات تمن على من تشاء فاجعلنا الله لنا والحاضرين والحاضرات خصوصا صاحب الحاجات خصوصا صاحب النية ممن سبقت لهم منك الحسنى والعناية وندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا وإنك لا تخلف الميعاد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة دعواهم بسمناك اللهم أنتم يا سلامه دعوانا الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul